Hai, kami dari kelompok 7 yang akan membawakan materi tentang desain perangkat pembelajaran PAI. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Melisa Kurniasari, yang kedua ada Muhammad Fadli Hadi, yang ketiga ada Nabila Zalfa Renanda. Pengertian dari desain pembelajaran adalah proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi, dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan. Perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas seperti program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan silabus. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang saran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berikut ada jenis-jenis perangkat pembelajaran PAI. Yang pertama ada silabus, yang kedua ada RPP, yang ketiga ada program tahunan, yang keempat program semester. Yang pertama ada silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Fungsi silabus yang pertama yaitu adalah penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, sehingga memudahkan guru dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam tatanan perencanaan dan implementasi pembelajaran di sekolah. Yang kedua, sebagai acuan untuk membuat rencana pelaksanaan, yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Komponen dan struktur silabus. Yang pertama yaitu identitas silabus, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pokok atau pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam indikator, yang ketujuh penilaian, yang kedelapan alokasi waktu, dan yang kesembilan sumber belajar. Langkah-langkah dalam mengembangkan silabus. Yang pertama, mengisi identitas silabus yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penugasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Yang keempat, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang akan dibutuhkan selama proses belajar mengajar. Yang kelima, membangun kegiatan pembelajaran, yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, merumuskan indikator, digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi yang disampaikan. Yang ketujuh, penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dengan menggunakan penilaian otentik atau kegiatan secara langsung. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Yang kesembilan, menentukan sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronika, narasumber, lingkungan alam sekitar, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh silabus mata pelajaran PAI pada tingkat satuan pendidikan SMP. Di
mendesain perangkat pembelajaran PAI selanjutnya yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP merupakan penjabaran dari silabus yang telah disusun pada langkah sebelumnya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Lalu, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Kelompok kami mengambil contoh RPP Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik. RPP Kurikulum 2013 adalah suatu rencana yang menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan pada ketentuan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP, atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Pada RPP ke-13, kegiatan inti terdiri dari mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan yang bermula dari pendekatan saintifik atau ilmiah. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Dalam pembelajaran saintifik diharapkan terciptanya kondisi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mencari tahu informasi dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberitahu, dan membuat siswa untuk berpikir memecahkan sebuah permasalahan. Komponen dan struktur RPP ke-13 saintifik. 1. Identitas RPP. 2. Kompetensi inti. 3. Kompetensi dasar. 4. Indikator pencapaian. 5. Tujuan pembelajaran. 6. Materi pembelajaran. 7. Metode pembelajaran. 8. Media, alat, dan sumber pembelajaran. 9. Langkah-langkah pembelajaran. Dan 10. Penilaian. Berikut langkah-langkah pengembangan RPP ke-13 saintifik. Pertama, mengisi kolom identitas yang terdiri dari nama sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, materi pokok, dan alokasi waktu. Kedua, menentukan kompetensi inti atau KI, menggambarkan penguasaan kompetensi generik yang harus dicapai oleh siswa. Terdiri dari 4 KI. KI 1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan. KI 2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. KI 3 berisi kompetensi dasar tentang pengetahuan terhadap materi ajar, dan KI 4 berisi kompetensi dasar tentang penyajian keterampilan. Yang ketiga, menentukan kompetensi dasar, berarti sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa dalam mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar menjadi rujukan perumusan tujuan dan indikator. Dan keempat, menentukan indikator pencapaian, yaitu perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar atau pembelajaran. Kelima, merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Keenam, mengidentifikasi materi pembelajaran yang memuat fakta atau contoh materi, konsep atau definisi, prinsip atau aturan, dan prosedur. Ketujuh, menentukan metode pembelajaran, yakni cara atau langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Ada beberapa metode pembelajaran, yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, observasi, presentasi, dan lain-lain. Kedelapan, menentukan media, alat, dan sumber pembelajaran yang digunakan. Media adalah sarana yang berfungsi sebagai pengantar materi pembelajaran, misalnya LCD, papan tulis, kertas karton, televisi, dan lain-lain. Alat adalah yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti spidol, penggaris, penghapus, busur, dan lain-lain. Sumber yang dimaksud bisa berupa orang atau narasumber, buku referensi, alam, peristiwa, dan sosial budaya. Kesembilan, merumuskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran.
yang mencakup 3 bagian umum, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan yang harus ditempuh guru dan siswa pertama kali pada setiap pelaksanaan sebuah pembelajaran. Misalnya, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Lalu, guru memberi motivasi belajar kepada peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi. Pada kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran terdapat 5 kegiatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, menalar, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Dan dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Misalnya, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran yang lalu. Dan guru melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Dan yang terakhir, menyusun kriteria penilaian, proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa. Berikut contoh RPP ke-13 saintifik pada mata pelajaran PAI di jenjang SMA. Selain rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum 2013 yang lebih banyak dilakukan secara tatap muka atau langsung, juga ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara daring atau online yang bisa dilakukan di mana saja oleh masing-masing peserta didik, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang yang harus dilakukan dari rumah masing-masing peserta didik untuk melakukan pembelajaran. RPP daring tentu berbeda dengan RPP saat tatap muka, sebab dalam pelaksanaannya sangat berbeda, meskipun materi yang diberikan tetap sama. RPP daring dibuat lebih simpel dan lebih efisien dengan komponen sebagai berikut. 1. Identitas. 2. Tujuan pembelajaran. 3. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang keempat, penilaian pembelajaran. Contoh RPP daring pada mata pelajaran PAI di jenjang SMP seperti gambar berikut. Kemudian ada program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah: yang pertama, lihat berapa jam alokasi waktu setiap mata pelajaran dalam seminggu dalam struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Yang kedua, analisis berapa minggu efektif. Melalui analisis tersebut kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, penentuan alokasi waktu didasarkan kepada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Contoh program tahunan pada mata pelajaran PAI di Satuan Pendidikan SMP seperti gambar berikut. Selanjutnya, program semester. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, sedangkan program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Dan berikut ini adalah contoh program semester pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Satuan Pendidikan SMP. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.